puasa. Semisal dalam bulan Ramadan ini, perempuan haid, ya sudah libur, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa tarawih, nggak bisa mencari Lailatul Qadar, nggak bisa baca Quran, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud kekurangan di dalam agama. Tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan tidak ada liburnya. Jadi kalau ada laki-laki kok tidak sholat, ditanyakan aja sedang libur atau tidak gitu. Karena laki-laki gak mempunyai masa libur, artinya terus aktif, beda dengan perempuan. Wa ayaslukaha sabilal khair, dan harus mengajak istrinya dalam jalan kebaikan. Artinya selalu mendampingi istri untuk tetap di dalam hal-hal yang baik. Nah, di sini pentingnya pentingnya kesadaran seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya, pun juga sebaliknya, istri kepada suami. Maka saya tegaskan lagi, pernikahan itu bukan hanya menyatukan rasa ya, tetapi bagaimana kita bisa jalan bersama, bergandengan tangan, mengarungi kehidupan dunia ini bersama-sama, terus di dalam rel keagamaan sesuai dengan syariat Islam. Nah, siapa yang menjadi nahkoda, siapa yang menjadi supirnya? Suami. Suami itu di sini harus terus mendampingi istrinya di dalam mengerjakan hal-hal yang baik, mengingatkan, mengajari. Bahkan di sini wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid din. Suami juga harus mengajari istrinya akan hal-hal yang menjadi kebutuhan primernya dalam urusan agama. Contohnya min ahkamit thaharah, hukum-hukum tentang bersesuci, hukum-hukum tentang ibadah yang lain. Suami bertanggung jawab, suami mempunyai kewajiban untuk mengajari istrinya, terutama dalam masalah sholat dan thaharah ya. Kenapa sedemikian? Thaharah menjadi bersesuci ini menjadi hal penting. Ada banyak hikmah di dalam masalah thaharah ini. Pertama, menyangkut keabsahan kita di dalam beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, menyangkut kesehatan diri kita sendiri. Jadi di dalam urusan taharah itu ada dua hikmah yang sangat besar menurut saya. Pertama adalah menyangkut keabsahan di dalam urusan ibadah. Artinya kalau itu najis, tidak suci, maka tentunya melakukan ibadah tidak sah. Itu yang berkaitan dengan ibadah. Kalau yang berkaitan dengan hal yang lain, semisal seorang istri tidak paham masalah suci najis, tidak paham, maka ini berkonsekuensi fatal. Dalam keterangan lain, seseorang harus dijaga masalah kesehatan, masalah makanannya dari hal-hal yang suci, dari hal-hal yang tidak suci dan hal-hal yang haram. Karena apabila seseorang terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang najis, artinya yang tidak suci, atau terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, maka itu berdampak kepada mentalnya, berdampak kepada hati nuraninya. Maka sudah menjadi tanggung jawab seorang istri ya, yang biasa mengasahkan di rumah istri, harus tahu, harus bisa menjaga tentang kesucian makanannya, tentang kesucian pakaiannya, pakaian suaminya untuk sholat, pakaian anak-anaknya yang untuk sholat, harus betul-betul dijaga, harus betul-betul diperhatikan. Makanannya, baik makanan untuk suami atau untuk anak-anaknya, harus betul-betul diperhatikan kesuciannya. Kalau yang bertanggung jawab masalah keharaman atau tidak haram makanan itu adalah suami, karena suami yang mencari nafkah, yang mencari kasab.
ini dapat dari haram atau halal, makanan ini haram atau halal. Tapi urusan suci dan tidak suci ini lebih kepada istri. Istri harus benar-benar mengetahui itu. Nah, bagaimana mungkin seorang istri itu akan memperhatikan tentang kesucian makanan kalau dirinya tidak tahu tentang ilmu masalah suci najis itu sendiri, tidak tahu masalah tentang taharah itu sendiri. Disinilah kewajiban seorang suami mengajari istrinya tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersesuci itu. Karena tadi menurut saya dalam hikmah sesuci atau taharah ini ada dua hal sangat penting. Satu, menyangkut keabsahan ibadah. Yang kedua, menyangkut tentang kesehatan keluarganya. Terbiasa makan sesuatu yang najis biasanya mudah terjangkit penyakit. Terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang najis, biasanya mudah sekali terjangkit oleh virus dan lain sebagainya. Wal haid, seorang suami karena sudah menjadi ketentuan perempuan yang normal mengalami mens setiap bulan, mengalami haid setiap bulan, maka perempuan harus tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Nah, dari mana dia akan mengetahuinya? Ya dari suaminya. Suaminya bertanggung jawab, mempunyai kewajiban untuk mengajari istrinya berkaitan dengan hukum-hukum haid. Di mana di dalam madhab Syafi'i hukum haid ini sedikit agak berbeda dan sedikit agak sulit ketimbang yang lainnya, karena ada pembagian-pembagiannya. Mungkin di kesempatan yang lain sedikit saya ingin menjelaskan tentang masalah fikih darah wanita, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan haid ya. Selain saya mengajari istri saya, keluarga saya, istri dan anak-anak saya juga mempunyai kewajiban untuk bisa membagi ilmu dengan yang lainnya berkaitan dengan tema tentang haid, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan darah perempuan. Karena ada pembagiannya kan, ada haid, ada istihadah. Istihadah itu bagaimana? Perempuan ini menyangkut darah haid ini bermasalah. Kalau tidak paham bermasalah. Tidak bermasalah. Semisal waktunya sholat, dia tidak sholat dengan alasan keluar darah, padahal belum tentu darah yang keluar itu dikatakan haid. Bisa jadi itu istihadah atau bagaimana. Nah, ini tanggung jawab suami sih sebenarnya, bukan tanggung jawab saya. Kalau saya bertanggung jawab kepada istri saya dan anak-anak saya untuk mengingatkan dan mengajari itu. Khawatir suatu saat nanti terjadi hal-hal yang berkaitan, kemuskilan yang berkaitan dengan haid ini. Wal ibadah, beberapa ibadah-ibadah yang lain. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban istri di dalam ibadah? Suami harus mengajarinya, harus mengajari. Jadi suami itu tidak hanya sekedar wajib memberikan nafkah ya, tidak. Tetapi mendampingi istrinya, memberikan sikap terbaik kepada istrinya, mengajari istrinya dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan, yang menjadi fardhu ain, seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu menjadi tanggung jawab suami kepada istrinya. Disitulah Allah mewajibkan kepada seluruh umat Muhammad ini untuk belajar dan mencari ilmu, karena ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Tidak usah urusan agama lah, urusan kuliner, buat kue, kalau nggak tahu ilmunya ya nggak jadi. Bisa gosong,
bisa mentah, bisa bagaimana, karena mungkin keterbatasan pengetahuan tentang masakan. Itu contoh, salah satu contoh. Apalagi urusan agama. Kalau urusan agama bisa fatal. Bisa fatal. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala adabu Allah basyara Allah Ta'ala mahaluhur Allah. Ya ayyuhalladzina he orang-orang banyak amanu sepada iman basyara alladzina artinya aqarru bil iman, anyataaki atau netepaki da ben kalaben iman percaya tidak ke Allah. Ku anfusakum ku aja ge benti bin kapi anfusakum da benti bin kapi ku aja ge na kapi anfusakum da benti bin kapi wa ahlikum benda keluargana benda keluargana ben kapi. Dawuh Allah dalam Al-Quran, kaulah sebagai orang laki-laki, kita sebagai orang laki-laki diperintah oleh Allah untuk menjaga dari siksa api neraka, naron dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ku ajaga sampean kepi, ajaga bana kepi anfusakum da abati bin kepi wa ahlikum ban keluarga nati bin kepi ajaga naron dari sekda kesiksa neraka. Apa maksudnya dari firman Allah ini? Qala adabu Ibnu Abbas basira Ibnu Abbas fi makna dzalik dalam artena atau bermakna ayat kiburu faqihuhum wa adibuhum. Faqihu ngajarnah sambian kapihum dak keluargana sambian kapi, ngajarin syara'i al-Islam dak banyak-banyak hukum syariat Islam. Wa adibu ben adidiah sampian kapi hum dak keluargana sampian kapi. Ai alimu adidiah atau mengajarna sampian kapi dak hum dak keluargana mahasinal akhlaqi dak banyak-banyak akhlak sebungkus. Yang dimaksud dengan firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah kalian dan keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Maksudnya adalah kita harus paham, harus tahu apa yang menyebabkan kita itu disiksa kelak di hari kiamat, di hari kemudian. Apa yang menjadi sebab Allah akan menyiksa kita, akan memasukkan kita dari neraka. Nah itu kita jaga, itu harus dijaga. Apakah itu yang berkaitan dengan hukum-hukum, tata cara, atau syariat, atau yang berkaitan dengan etika, moral, akhlak. Itu yang harus diperhatikan. Maka seorang suami wajib menjalankan ini berdasarkan ayat tadi, berdasarkan ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Semua suami yang mengaku dirinya beriman kepada Allah harus menjaga ini. Maksudnya menjaga keluarganya untuk senantiasa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat, dan menjaga keluarganya untuk senantiasa mengetahui dan melaksanakan akhlak-akhlak yang baik, moral dan etika yang baik, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada keluarga, orang tua, guru, saudara, tetangga, dan semuanya itu harus diperhatikan. Min mahasinil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang baik. Kenapa demikian? Kenapa kok dengan tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran tentang kewajiban seorang suami
Atau dalam kata lain, hak daripada istri sangat ditegaskan di dalam Allah menyangkut urusan keselamatan yang berkaitan dengan tata cara atau syariat ini, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, Anibni Umar radhiyallahu an, annahu qala kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sangkuna Nabi qala, ada bu basara Nabi, kullukum tinimbakna kabbi ra'in pa arya pemimpin, ay hafidun mu'taminun multazimun li salahi ma'tumina ala hifdi. Pemimpin, maksudnya pemimpin adalah orang yang dipercaya, orang yang disuruh menjaga, orang yang harus melakukan sesuatu terbaik kepada apa yang dimilikinya. Itulah yang dimaksud ra'in, pemimpin. Dikarenakan pemimpin atau dipercaya atau diberi kepercayaan menjaga tentang tanggung jawab, maka mas'ulun an ra'yatihi wa mas'ulun bekal pertanggung jawab aki atau tanya aki an ra'yatihi dari kepemimpinan kullukum, an ra'yatihi dari kepemimpinan kullukum. Jadi bagi nang akhirat, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan semua yang menjadi amanah kepada kita, semua yang menjadi amanah, menjadi tanggung jawab kepada kita, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fal imam, maka tining pemimpin, ra'in panikatati, fal imam, maka tining imam atau pemimpin lah, ra'in panika pemimpin, wa mas'ulun ban tanya aki an ra'yatihi dari kepemimpinan iman, wa rajul ban orang laki, ban tining orang laki, ra'in panika pemimpin fi ahlihi dalam keluarga rajul, wa mas'ulun ban tanya aki ban bekal tanya aki an ra'yatihi dari kepemimpinan rajul, wal mar'atu ban tining orang bini, ra'iyatun panika pemimpin fi baiti zawjiha dalam romana lakena mar'ah, wa mas'ulun ban tanya aki an ra'yatiha dari kepemimpinan mar'ah, wal khadimu ban tining haddam atau pelayan, pembantu, ra'in panika pemimpin fi mali sayyidihi dalam artana gustenam al khadim, wa mas'ulun ban tanya aki an ra'yatihi dari kepemimpinan khadim, wa rajul ban tining orang laki, ra'in panika pemimpin fi mali abihi dalam artana atau dalam dunyana bapaan rajul, wa mas'ulun ban tanya aki an ra'yatihi dari kepemimpinan rajul. Fakullukum ra'in, fakullukum maka tining sakabina sambian kapi, ra'in panika pemimpin, wa kullukum ban tining sambian kapi, mas'ulun panika tanya aki atau emintain pertanggungjawaban. Mas'ulun itu tanya aki maksudnya emintain pertanggungjawaban an ra'yatihi dari kepemimpinan kullukum. Karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini tidak lepas dari sebuah kepemimpinan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi amanah bagi kita semua harus betul-betul diperhatikan, karena kelak di hadapan Allah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin, presiden,
atau raja akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat berkaitan dengan kepemimpinan rakyatnya. Seorang laki-laki merupakan pemimpin dari keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kelak di akhirat oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban dengan semuanya itu. Seorang istri atau perempuan juga pemimpin di dalam rumahnya sendiri atau rumah suaminya. Dalam urusan apa? Dalam urusan pengaturan kehidupan, itu menjadi tanggung jawab atau kepemimpinan istri. Jadi seorang perempuan itu mempunyai tanggung jawab masalah pengaturan ma'isyah, rumah sepatut dia bagus, senyaman, area sebab dimah, area ramah, itu urusan perempuan itu sebenarnya. Jadi punya tanggung jawab juga. Wasyafaqa wal amana wa hifdza nafsiha wa malihi wa atfalihi, menjaga dirinya, termasuk perempuan mempunyai tanggung jawab menjaga dirinya sendiri. Menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dari hal-hal yang dilarang oleh suaminya, itu menjadi tanggung jawab sendiri, menjadi tanggung jawab seorang istri. Atau wa hifdzi nafsiha wa malihi, menjaga harta suami, dititipkan, suaminya menitipkan harta atau menitipkan barang, itu menjadi amanah istri, tanggung jawab istri. Mendidik dan menjaga anak-anaknya, itu juga menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Dan kelak semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Warajul ra'in, seorang laki-laki juga menjadi pemimpin dalam urusan harta orang tuanya. Jadi laki-laki itu mempunyai tanggung jawab dua sebenarnya. Seorang laki-laki bertanggung jawab kepada keluarganya dan bertanggung jawab kepada istrinya. Maksudnya bertanggung jawab kepada orang tuanya dan bertanggung jawab kepada anak istrinya. Itu laki-laki. Jadi kalau orang tuanya masih ada, maka itu menjadi tanggung jawab dari anak-anaknya. Jadi di dalam kitab fikih itu dijelaskan tentang masalah nafkah kan. Masalah nafkah diantaranya adalah anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila orang tuanya tidak mampu atau orang tuanya dalam keadaan sakit parah yang tidak bisa mencari nafkah, dan orang tuanya meminta untuk diberi nafkah kepada anaknya, maka anaknya wajib